belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Dan hari ini juga kita akan belajar tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak ibu simak ya penjelasannya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, anak-anak ibu, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Sehingga peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Siapa saja para penyusun teks proklamasi? Nah, para penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilakukan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, anak-anak ibu, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Nah, anak ibu, oleh sebab itu seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa ini pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak ibu, bangsa Indonesia telah dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Ya, para pejuang dari berbagai daerah, baik tua maupun muda, silih berganti mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah ya. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II. Nah, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Ya, pada saat itu juga terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua ya. Para golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu golongan tua, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Karena kenapa? Karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua pun bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu, peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, makna proklamasi kemerdekaan sebagai pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang yang menjajah Indonesia. Kemudian setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang merupakan
pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu negara Mesir. Kemudian, pengakuan kemerdekaan Indonesia diikuti oleh negara Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Sehingga pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian, proklamasi kemerdekaan merupakan bukti keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Maksudnya adalah setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksa kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapannya itu di lingkungan rumah. Anak-anak ibu harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama antar anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ibu bisa menerapkan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Selanjutnya, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, seperti biasanya. Yang terakhir, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang terakhir, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan masyarakat. Pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti kegiatan 17 Agustus. Kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baiklah anak-anak ibu semua, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan di kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Alhamdulillah bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari para penjajah. Maka kita bisa menjalani kehidupan dengan damai sentosa dan kita juga bisa beribadah dengan aman dibandingkan dengan saudara kita di Palestina.
Kita doakan semoga saudara kita di Palestina segera merdeka ya seperti kita. Amin. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu paham ya. Kemudian jika ada pertanyaan, anak-anak ibu boleh langsung WA ibu untuk bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.